Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kepada Allah yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu, sehingga keberkahan semua dapat kita rasakan beserta keluarga kita semua. Amin. Berikutnya salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kajian dimulai ada beberapa pengumuman dari takmir Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama adalah diberitahukan bahwa kami dari tim takmir Al-Ikhlas alhamdulillah telah mengadakan kajian setiap Kamis malam Jumat. Setiap Kamis malam Jumat. Kitab yang dibahas adalah kitab Bulughul Maram. Dan insya Allah diharapkan setiap bulannya ada Ustadz tamu. Kebetulan hari ini telah hadir Ustadz Abdullah Sami. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Ikhlas Duku Kupang Barat, Surabaya, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas Duku Kupang Barat, Surabaya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang juga wajib untuk kita syukuri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat, tidak pernah. Tetapi Allah justru memerintahkan kita untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, saya yakin ayatnya familiar di telinga kita. Bahkan mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian sudah pada hafal ayat ini. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur, ingkar kepadaku. Dalil ini Al-Baqarah 152 ayatnya menunjukkan bukti kepada kita wajibnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jika kita pandai bersyukur, apa kata Allah dalam Al-Quran? Nikmatnya akan ditambah. Namun jika kita tidak pandai bersyukur alias kufur nikmat, apa kata Allah dalam Al-Quran firman-Nya? Azabnya Allah amatlah pedih. Bagaimana itu ayatnya? Di surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang inti daripada ayat ini adalah jika kalian bersyukur, nikmatnya ditambah secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitas maupun kualitas, jumlah nikmatnya ditambah, nilai keberkahan nikmatnya juga ditambah. Tetapi sebaliknya jika kita kufur, ingkar, Allah memberikan ancaman dengan azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini tercatat di sisi Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Nabi mengajarkan doa kepada kita agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Saya yakin Bapak Ibu hafal doanya, karena doa ini dibaca setiap selesai sholat fardu. Isi doa itu meminta kepada Allah agar kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang inti daripada doa ini adalah, ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingatmu, banyak bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, malam hari ini nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan adalah
Allah memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Diawali dengan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi panjenengan sekarang sedang menuntut ilmu. Apa kata Nabi dalam sabdanya riwayat Muslim? Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas, Duku Kupang Barat, Surabaya, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini untuk yang pertama kalinya, perdana, saya diminta untuk menyampaikan tausiah di Kamis pekan yang kelima ini dengan tema atau topik 3 warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kami sebutkan apa saja 3 warisan Nabi tersebut, ada baiknya kalau kita mendengarkan sebuah asar. Asar beda dengan hadis. Kalau hadis perkataan Nabi, kalau asar perkataan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Jadi ada hadis, ada asar, ya. Hadis perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau asar, asar sahabat, perkataan para sahabat Nabi selain dari Rasulullah. Kita dengarkan, kitabnya saya bawa, sebuah asar yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berada di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 1. Hadisnya nomor, bukan hadis, nomornya nomor 83, nomor urut di kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kitab ini terbit 6 jilid, kumpulan tentang pahala dan ancaman. Isinya tentang pahala-pahala, siapa yang melakukan ini maka pahalanya ini, siapa yang baca Quran ini pahalanya begini. Dan isi kitab ini juga, siapa yang melakukan ini maka dilaknat, masuk neraka, ancaman-ancaman. 6 jilid buku ini. Lah, yang mau saya sampaikan di jilid 1 nomor 83. Saya bacakan saja. Biasanya ada petugas yang bantu saya membacakan kitabnya, tapi nggak apa-apa deh. Ya, karena waktu kita sempit, ya, maka kita saya bacakan saja. Baik. Kita dengarkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, annahu marra bisuqil madinati fawaqafa 'alaiha faqala. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau melewati pasar yang ada di kota Madinah. Pasar yang ada di kota Madinah. Lalu beliau berhenti di pasar itu dan beliau berkata kepada seluruh pedagang yang ada di pasar itu. Kita dengarkan apa perkataannya Abu Hurairah kepada seluruh pedagang yang ada di pasar kota Madinah itu. Wah, berani betul ini Abu Hurairah. Apa katanya? Ya ahlas suq, ma'ajazakum. Wahai para penghuni pasar, wahai para pedagang, betapa ruginya kalian, betapa lemahnya kalian. Qalu,
Mereka para pedagang pasar itu berkata, ya jelas, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dikatakan oleh Abu Hurairah, betapa lemahnya kalian, betapa ruginya kalian. Maka mereka berkata, apa kata para pedagang ini? Wa madzaka ya Abu Hurairah? Memangnya kenapa? Memangnya apa maksudmu engkau mengatakan kami ini rugi, kami ini lemah? Apa maksudnya? Qala. Maka Abu Hurairah menjawab. Nah, ini masuk di sini. Zaka mirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksam wa antum hahuna. Kata Abu Hurairah, itu warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi, sedangkan kalian masih di pasar jualan. Rugi, ada pembagian warisan, kalian masih ada di sini. Lalu kata Abu Hurairah berikutnya, alla tadhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Mengapa di antara kalian tidak pergi? Mengapa kalian tidak pergi ke sana untuk mengambil jatah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelum tak teruskan ini. Saya mau tanya dulu nih, kira-kira kalau ada orang dengar ada pembagian warisan, tertarik tidak? Jelas tertarik. Apa kata mereka? Mereka pun tertarik. Tertariknya dari mana? Kita lanjutkan, jalan cerita belum kelar. Qalu, mereka pedagang pasar itu berkata, wa aina huwa, mulai tertarik. Wa aina huwa, di mana itu bagi-baginya? Mulai tertarik. Di mana itu ada pembagian warisannya Rasul? Qal, Abu Hurairah menjawab, fil masjid. Ada di masjid. Masjid Nabawi maksudnya. Pembagian warisan itu ada di masjid. Apa yang terjadi? Fakharaju sira'an wa waqafa Abu Hurairah talahum hatta raja'u. Maka mereka dengan segera meninggalkan seluruh barang dagangannya, pergi masuk masjid. Yang tinggal di pasar itu Abu Hurairah tok seorang diri. Sampai akhirnya mereka balik lagi. Jadi tidak lama setelah masuk masjid, mereka balik lagi ke dagangan mereka. Maka Abu Hurairah berkata, malakum, ada apa gerangan? Kenapa kalian kok balik lagi? Faqalu, mereka menjawab. Ini habis masuk masjid ini, lalu balik lagi ke pasar, ke barang dagangan mereka. Abu Hurairah tanya, kenapa kalian kok balik? Mereka menjawab, ya Abu Hurairah, qad atainal masjid fadakhalna fihi falam nara fihi syai'an yuksam. Kami sudah masuk masjid. Kami sudah masuk masjid. Ternyata di dalam masjid gak ada pembagian warisannya Rasulullah SAW. Gak ada. Kami gak melihat ada bagi-bagi warisan di masjid. Ya. Maka faqala lahum Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, skakmatnya di sini, skakmatnya. Apa kata Abu Hurairah? Wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Apakah kalian ketika masuk masjid kalian tidak mendapati orang di masjid? Di masjid ada orang nggak? Masa kalian nggak lihat di masjid ada orang? Mereka menjawab, bala, tentu wahai Abu Hurairah, tentu. Ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadhakkaruna al-halal wal haram. Tentu Abu Hurairah, ketika kami masuk masjid, kami melihat ada sekelompok orang lagi sholat, ada sekelompok orang lagi baca Al-Quran, sekelompok orang lagi taklim, mempelajari ini halal, ini haram, ini ma'ruf, ini mungkar, ini ma'ruf, ini mungkar, ini yang ini yang hak, ini yang batil, belajar ilmu agama. Apa kata Abu Hurairah? Ditutup. Kisah ini ditutup perkataan Abu Hurairah, faqala lahum Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, wa yahkum fadaka mirasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian. Itulah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian sibuk berbisnis, sibuk cari harta, kalian lupa sama warisannya Nabi. Lu memangnya apa Ustadz warisannya Nabi?
Ya tadi itu. Berarti kalau disimpulkan, 1, sholat. 2, baca Al-Quran. 3, belajar ilmu agama seperti yang panjenengan lakukan malam hari ini. Taklim. Supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana itu ma'ruf, mana mungkar, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Itulah 3 warisan Rasulullah SAW. Dan malam hari ini kita telah menjalankan kita tengah menjalankan dan sudah menjalankan, yaitu 2 warisan Nabi SAW. Sholat baru saja kita lakukan, sholat Isya, dan yang kedua thalabul ilmi, menuntut ilmu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya jelaskan 3 warisan Nabi ini, apa saja Bapak Ibu 3 warisan Nabi tadi? Yang pertama sholat, yang kedua apa tadi? Membaca Al-Quran, yang ketiga yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Sebelum kita masuk ke sini, maka sekilas saja Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan biografi singkat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar nama orang yang satu ini, Abu Hurairah. Siapa sebenarnya beliau ini? Bapak Ibu sekalian, ringkas saja ya, ringkas. Beliau ini nama aslinya bukan Abu Hurairah, bukan. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sakhr. Beliau ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dijuluki Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing kecil. Abu Hurairah bapaknya kucing. Kenapa? Karena beliau ini pecinta hewan kucing, Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai beliau kemana-mana selalu membawa kucing kecil yang selalu diletakkan dibawa ke sakunya, dimasukkan ke dalam, yaitu jubahnya, sakunya. Dibawa kemana-mana. Ya. Makanya yang juluki Abu Hurairah siapa? Rasul. Apa kata Nabi? Anta abahir. Hir itu ya kucing. Sama. Kamu ini bapaknya kucing. Mulai sejak itulah nama keren beliau bukan Abdurrahman bin Sakhr. Yang keren, yang terdengar sampai kita 14 abad yang silam sampai hari ini, nama julukannya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Loh, berarti orang itu boleh Pak Ustadz ya memakai nama julukan. Kalau laki-laki kan diawali dengan Abu, kalau wanita diawali dengan Ummu, kan gitu ya. Boleh, tapi pakai nama hewan boleh, seperti Abu Hurairah. Biasanya kan pakai nama anak kandung, seperti saya. Nama asli saya kan bukan Abu Aslam, Bapak Ibu, bukan. Nama asli saya bukan Abu Aslam. Bapak Ibu tahulah nama asli saya ya. Nah, kenapa saya dijulukin Abu Aslam? Karena saya punya putra namanya Aslam. Abu Aslam bapaknya Aslam. Itu sunnah itu. Itu sunnah yang mulai sudah punah, yang jarang yang sering kali ditinggalkan oleh umat Islam ya. Kalau wanita ya seperti istri saya dipanggil Ummu Aslam, ibunya Aslam. Kalau di TK di playgroup itu ya biasanya para wali murid ya, wali murid itu kalau bilang itu kan mamanya itu ya. Mamanya siapa? Mamanya Budi, mamanya. Itu kalau di bahasa Arab kan Ummu depannya. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh memakai nama anaknya. Dan boleh juga tidak dengan nama anak, tetapi nama hewan. Contohnya ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu memakai nama hewan kucing. Berarti kalau saya pakai nama hewan boleh, tapi hewan-hewan yang bagus ya. Jangan hewan-hewan yang Bapak Ibu. Ini dikasih nama Abul Asad, bapaknya singa, suka ngamuan soalnya. Ya janganlah ya, seperti itu. Yang bagus-bagus, yang lucu-lucu boleh ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan, itu dari nama. Bapak Ibu sekalian, beliau masuk Islam ini tahun 7 Hijriah. Pada saat perang Khaybar.
Perang Khaybar masuk Islam. Dan beliau, lah ini yang bikin kita kaget. Beliau ini masuk Islamnya 7 Hijriah, sedangkan Rasul meninggal 11 Hijriah. Rasul kan meninggal tahun 11 Hijriah. Abu Hurairah 7 Hijriah. Berarti kalau begitu bersama Nabi, belajar dengan Nabi cuma 4 tahun. 4 tahun. Masuk Islam tahun 7 Hijriah, lalu Nabi wafat 11 Hijriah. Berarti 4 tahun mendampingi Nabi. Itu ibarat anak kuliah S1 Bapak Ibu. S1 4 tahun. Tapi jangan meragukan S1-nya 4 tahunnya Abu Hurairah. Beliau meskipun 4 tahun bersama Nabi, beliau termasuk jajaran sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, hingga mencapai 5.344 hadis. 4 tahun bersama Nabi, hafal 5.344, ranking 1 di antara seluruh sahabat. Makanya tidak kaget panjenengan buka kitab apa saja, Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi, Abu Dawud, semua kitab dari Abu Hurairah, karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya kata para alim ulama, siapa yang membenci Abu Hurairah, siapa yang mencela, membenci Abu Hurairah, maka Islamnya perlu dipertanyakan. Tuh, memangnya siapa yang membenci Abu Hurairah? Tidak lain dan tidak bukan kelompok yang paling getol memusuhi sahabat Nabi adalah Syiah Rafidhah. Ini kelompok yang benci dengan sahabat Nabi. Apalagi Abu Bakar dan Umar, termasuk Abu Hurairah, kecuali Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau tidak salah ada 4 orang sahabat Nabi itu yang tidak dibenci oleh orang Syiah. Ali, Abu Dzar, Miqdad bin Al-Aswad, satunya lagi Salman Al-Farisi. Nah ini 4 orang ini nggak dibenci sama mereka. Selain itu dikafirkan oleh mereka. Apalagi Abu Bakar, apalagi Umar radhiyallahu anhu. Terus kenapa kok dikatakan Islamnya dipertanyakan? Bagaimana dia bisa belajar Islam dengan baik? Lawang orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, dia benci. Dikit-dikit Abu Hurairah, buka kitab apa Abu. Kalau orangnya yang paling banyak meriwayatkan hadis dibenci, bagaimana dia bisa belajar Islam dengan baik? Ya. Oleh karena itu, singkat saja kami tutup biografinya Abu Hurairah ini. Beliau wafat tahun 57 Hijriah. Wafat 57 Hijriah. Masuk Islam 7 Hijriah. Meninggalnya tahun 57 Hijriah. Ketika wafat usianya 80 tahun. Usia wafat 80 tahun. Berarti kalau begitu pada saat masuk Islam tinggal dikurangi saja, bisa ketahuan usia berapa saat itu beliau masuk Islam. Kurang lebih sekitar 30-an usianya ya. 30-an kurang lebih. Wallahu, kan 30 ditambah 50 kan usia 80. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita semangatnya Abu Hurairah menghafalkan hadis-hadis Nabi. Saya tanya sama panjenengan, panjenengan sekarang usia berapa dan sudah berapa banyak hadis Nabi yang sudah dihafalkan? Ya. Alhamdulillah Ustaz, saya hafal 1, innamal a'malu binniyat. Ya, nggak apa-apa, sedikit-sedikit tambah. Ya, baik. Sekarang kita akan bahas materi inti kita. 3 warisan Nabi Muhammad. Masih ingat tadi ceritanya 3 warisan Nabi Muhammad? 1, sholat. 2, baca Al-Quran. 3, menuntut ilmu. Muncul pertanyaan dalam hati kita, gimana caranya menjaga warisan itu? Saya tahu, panjenengan kalau dapat warisan dari orang tua meninggal dapat warisan. Kita sebagai anak yang dapat warisan, saya yakin panjenengan pasti menjaga warisannya bapak, warisannya ibu dengan baik. Dimanfaatkan, dikelola, dijaga dengan baik. Saya yakin itu. Karena itu ciri anak soleh ya.
Lah ini kita dapat warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warisannya 3. Warisannya bukan dinar, warisannya bukan dirham, warisannya bukan rupiah, real, dolar, tidak. Warisannya sholat, baca Al-Quran, menuntut ilmu. Pertanyaannya, gimana caranya menjaga warisan sholat, menjaga warisan Quran, menjaga warisan menuntut ilmu? Caranya gimana? Ayo kita bahas satu persatu. Singkat aja. Nomor 1 dulu, cara menjaga warisan sholat. Bagaimana caranya supaya kita ini termasuk umat Nabi Muhammad yang menjaga, melestarikan warisan Nabi Muhammad SAW yang namanya sholat. Menjaga warisan sholat. Caranya Bapak Ibu cuman ada 4 Bapak Ibu. Cuman 4. Cara menjaga warisan sholat itu cuman 4. Hanya 4. Apa saja itu? 1. Yang pertama ini, cara menjaga warisan sholat. Yang pertama, hendaknya sholat itu dikerjakan on time, tepat pada waktunya. On time. Yaitu namanya menjaga warisan sholat. Ya. Jadi kalau ada sebagian kaum muslimin, zuhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, sarif. Ya. Maghribnya mau Isya, Isyanya sudah lewat tengah malam. Itu tidak masuk kategori menjaga warisan Nabi yang namanya sholat. Dia meremehkan waktu sholat. Subuhnya kerinan, ya. Subuhnya 5:30, jam 5 kerinan. Bagaimana disebut menjaga warisan sholat? Wong sholatnya nggak on time. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu masih lumayan. Dia masih sholat meskipun kerinan, meskipun terlambat. Ada lagi yang mulai meremehkan. Subuh sholat, duhurnya hilang. Duhur kepegang, asarnya lepas. Asar sholat, maghribnya jadi pagar ayu. Nah sholat kan, itu kan jadi pagar ayu kan dirias itu mulai jam berapa biasanya? Mulai asar. Tentunya mulai asar. Gak mungkin dong, dia mau sholat maghrib wudhu, ya buyar itu yang dirias. Kan gitu. Maghrib jadi pagar ayu, tidak sholat maghrib. Isya kelewat, ketiduran. Isya sholat, subuhnya hilang. Berarti sudah meremehkan waktu sholat. Mana bisa disebut orang yang menjaga warisan Nabi yang namanya sholat. Apalagi ada lagi yang sudah mulai nekat meninggalkan sholat. Gak pernah sholat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, warisan Nabi yang namanya sholat ini penting untuk kita pahami. Maaf ya, maaf. Perlu Bapak Ibu ketahui. Satu-satunya amal ibadah. Saya ulang ini. Satu-satunya amal ibadah. Satu-satunya. Yang perintahnya Nabi harus naik ke langit. Itu cuman sholat. Cuman sholat. Isra Mi'raj. Cuman sholat aja. Isra Mi'raj itu kan oleh-olehnya kan sholat. Oleh-olehnya Isra Mi'raj. Perintah zakat, Nabi tidak perlu naik ke langit. Yang turun malaikat Jibril. Perintah puasa Ramadan, yang turun malaikat Jibril. Perintah haji, yang turun Jibril. Khusus sholat, naik. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Wih, hanya untuk nerima sholat. Hanya sholat. Istimewa ibadah yang satu ini. Satu itu, saya tunjukkan. Istimewanya sholat dibanding ibadah yang lain. Yang nomor 2, yang tadi saya potong dulu ya. Saya tunjukkan. Yang nomor 2, satu-satunya amal ibadah di dalam Islam yang akan dihisab oleh Allah, diaudit, ya sholat dulu. Nanti di akhirat yang ditanya oleh Allah itu sholat pertama kali. Pertama kali sholat. Disebutkan di dalam hadis riwayatnya Ibnu Majah dan Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus shalah." Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab, diperiksa, diaudit oleh Allah nanti di hari kiamat, sholat. Sholat. Yang pertama ditanya sholat. Tuh,
bukan yang lain. Bahkan Bapak Ibu, saya tunjukkan lagi. Satu-satunya amal ibadah di dalam Islam. Satu-satunya amal ibadah di dalam Islam yang perintahnya itu di dalam Al-Quran digandengkan sama amalan-amalan yang lain, ya cuman sholat. Contoh, di dalam Al-Quran, panjenengan kalau baca Quran, sholat itu mesti gandengan sama zakat. Selalu itu. Selalu. Gimana ayatnya? Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Mesti gandengan. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Mesti digandengkan sama sholat. Seakan-akan Allah hendak memberitahukan kita, orang itu meskipun zakatnya miliaran, tapi kalau tidak sholat, maka nggak diterima zakatnya oleh Allah. Nggak diterima. Meskipun zakatnya nggak diterima. Kalau orangnya nggak sholat. Contoh lagi dalam Al-Quran. Sholat gandengan dengan sholat di dalam Al-Quran, gandengannya adalah dengan sabar. Sholat gandengan sama sabar. Ayo gimana? Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Maksudnya apa? Seakan-akan Allah memberitahukan kita, orang itu kalau terkena musibah, apapun musibahnya, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, dirampok, dibegal, dicuri, macam-macam sudah. Ya, kebakaran sudah, sakit berat tidak sembuh-sembuh, sakit menahun, sakit tidak kunjung sembuh, sudah nggak kelar-kelar. Orangnya bisa sabar, tapi orangnya tidak sholat, maka sabarnya nggak dapat pahala. Meskipun dia sabar, kalau orangnya tidak sholat, ada dapat pahala. Makanya sholat gandengan sama sabar. Contoh dalam Al-Quran, sholat gandengan sama Idul Kurban, hari raya kurban, penyembelihan kurban. Suratnya apa Ustaz? Sholat kok gandengan sama kurban? Insya Allah panjenengan hafal. Ini surat favorit panjenengan ini. Panjenengan kalau sholat mesti pakai surat ini, favorit ini. Ya, gimana bunyinya? Inna a'toina kal kausar. Favorit tidak itu? Favorit. Pokoknya inna a'toina sama kul wallahu ahad. Itu favorit. Ya. Apa artinya? Kita lihat ya. Inna a'toina kal kausar yang ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu karena Rabbmu dan berkurbanlah. Salat gandengan sama kurban. Jadi kalau ada orang di masyarakat kita, sapi sekian ekor, kambing sekian ekor, tapi orangnya nggak pernah sholat, kurbannya nggak diterima oleh Allah. Nggak diterima. Makanya digandengkan sama sholat. Loh, semua ibadah itu digandengkan sama sholat. Beda sama zakat, sama puasa. Nggak ada gandengannya. Kalau sholat ada gandengannya. Gandengan semuanya. Istimewa ibadah ini, istimewa. Tapi banyak yang melalaikan. Ya. Tak kasih lagi keistimewaan sholat, warisan Nabi yang namanya sholat ini. Satu-satunya amal ibadah yang pelakunya jika tidak mengerjakan harus dipukul. Ya cuma sholat. Hanya sholat. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, Murus sabiya bis-salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Ajarkan kepada anakmu salat ketika umurnya 7 tahun. 7 tahun ajarkan salat. Dan ketika anak itu berusia 10 tahun dan dia meninggalkan salat, maka pukullah anak itu. Jelas sekali. Anak diajarkan sholat dalam hadis Abu Dawud ini usia 7 tahun. Pukullah anak itu ketika umur 10 tahun. Lu bayangkan. Lah pemukulan di sini ada syaratnya. Kalau anak tidak sholat dipukul itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Pemukulan itu tempatnya pinggul ke bawah. Pinggul ke bawah, bukan pinggul ke atas. Pinggul ke bawah di 3 tempat. Pinggul ke bawah tempatnya 3. Maaf, 1 pantatnya. Atau 2 betisnya, atau 3 telapak kakinya, dan tidak boleh menimbulkan bekas dan rasa sakit. Jadi cuman mukul, ngingatkan aja, ayo sholat. Makanya kalau ada orang tua mukul anaknya, nyentil telinga,
tas, haram. Nggak boleh. Ya. Apalagi jewer, kon betik ya nakal, nggak boleh. Mukul anak itu, pinggul ke bawah. Waduh, sudah terlanjur Pak Ustadz ya. Apalagi sampai digebres itu ya, pakai sapu lidi. Ya Allah, sampai merah, memar. Nggak boleh, haram. Zalimi itu kepada anak, nggak boleh. Kita lanjutkan materi kita. Pak, Bu, maaf ini, saya minta maaf. Anak usia SMP kelas 3, berarti kurang lebih umur 15 tahun lah. SMP kelas 3. Berarti sudah balik kan? Sudah balik. Ternyata dia tidak puasa Ramadan. Mokel. Tidak ada di dalam Islam. Anak itu harus dipukul. Nggak ada. Orang kaya raya tajir. Ternyata tidak bayar zakat. Tidak pergi haji ke Baitullah. Tidak ada di dalam Islam. Orang itu harus dipukul. Nggak ada. Tapi anak umur 10 tidak sholat. Pukul. Hanya sholat. Hanya sholat. Istimewa ibadah yang satu ini. Penutup terakhir. Sebelum kita masuk yang tadi yang sempat saya potong. Saya ingin menunjukkan istimewanya sholat ini. Pentingnya warisan sholat ini. Satu-satunya ibadah. Satu-satunya ibadah. Yang Nabi sebut di akhir ajalnya. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah. Nabi itu ketika meninggal. Ucapan terakhir yang keluar dari lisan Nabi. Mau meninggal dunia. As-salah. Wa ma malakat aymanukum. As-salah. 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 Wafat Nabi. Sampai kata istri-istri Nabi yang menyaksikan waktu itu, Nabi mengucapkan itu diulang-ulang sampai tidak terdengar lagi. Alias Nabi telah wafat. Ucapan apa? As-salah. Salatlah. 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 Meninggal. Nabi tidak nyebut zakat. Nabi tidak menyebut puasa Ramadan. Nabi tidak menyebut haji. Ya, yang disebut Nabi sholat. Ya, makanya gimana cara menjaga warisan sholat? Ada 4. Tadi masih 1 yang saya sampaikan. Yang pertama on time. Tepat pada waktunya. Ya jangan disia-siakan. Mana dalilnya? Dalil. Hadisnya riwayat Muslim. Saya bacakan aja. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama di dalam Islam? Nabi menjawab, as-salatu li waqtiha. Salat tepat pada waktunya, on time. Oh, itu amalan paling utama dalam Islam. Nomor 2 sekarang, nomor 2. Cara menjaga warisan sholat. Kan ada 4 saya janjikan. Sekarang yang nomor 2. Apa yang nomor 2? Lakukan sholat itu dengan tumak nina. Jangan tergesa-gesa. Jangan. Mas Khairul, bisa bantu saya nggak? Atau yang lain barangkali bisa bantu. Monggo, ada mic 1 lagi. Minta saya pinjam saya. Ya. Coba. Silakan. Monggo. Ya. Silakan bisa dibuka nomornya 529. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 529. Nah, kita dengarkan 529. Ya, ada kan? Ketemu ya? Silakan dibaca atasnya teks ininya saja, terjemahannya. Arabnya biar saya yang baca. Silakan kita dengarkan Sahih Targhib wa Tarhib nomor 529. Silakan Mas baca dari atasnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan, innar rajula la yusalli 60 sanata wa ma tuqbalu lahu salatu la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Silakan terjemahnya. Sesungguhnya seorang laki-laki melakukan sholat selama 60 tahun. Sholat selama 60 tahun. Tetapi dan tidak satu pun sholatnya diterima. Satu aja nggak diterima. 60 tahun loh ini. Sehari 5 kali. 5 dikali 365 hari. Karena setahun itu 365. Kali 60 tahun. Wih, berapa rakaat semuanya total?
Satu pun tidak diterima. 60 tahun nggak diterima. Karena apa Ustadz alasannya? Karena mereka menganggap remeh yang satu ini. Apa itu? La'allahu yutimur ruku' wala yutimur sujud. Silakan. Bisa jadi karena dia menyempurnakan ruku' Tapi tidak menyempurnakan sujud. Atau dia menyempurnakan sujud tapi dia tidak menyempurnakan ruku'. Duh. Bisa jadi karena rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna gimana? Tergesa-gesa. Seperti ayam yang mematuk makanan. Tidak tumak nina. Bapak Ibu tak tunjukkan 2 model sholat. 2 model sholat. Nanti saya akan praktekkan 2 model sholat ini. Ringkas saja. Kira-kira menurut panjenengan bedanya ada di mana? Bedanya ada di mana? Saya akan tunjukkan. Nanti bedanya di mana? Antara yang tumak nina sama yang tidak tumak nina. Saya ulang ya. Mana yang tumak nina, mana yang tidak tumak nina. Bedanya ada di mana nanti? Kita lihat. Misalnya dia sholat. Allahu Akbar. Setelah Al-Fatihah ya, kita ringkas saja. Setelah Al-Fatihah baca surat. Baca surat. Misalnya surat apa ini? Favorit aja. Qul huwallahu ahad ya. Misalnya favorit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Misalnya baca apa? Yang versi apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau yang lain, bacaan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Sami Allahu liman hamidah. Ini versi pertama. Sekarang saya tunjukkan versi kedua. Nanti bedanya di mana? Allahu Akbar. Setelah Al-Fatihah lewat, baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau bacaan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sami Allahu liman hamidah. Bedanya di mana? Jeda. Nomor 1 tadi ada jedanya tidak? Ada tidak? Berhenti dulu kan? Sebelum pindah, ya kan? Tadi loh. Jadi kan tadi setelah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ada jeda berarti. Ada jeda. Tidak langsung. Itu yang namanya tumanina. Katanya. Yang lebih parah, ada yang model begini. Ini lebih parah ini. Parah. Allahu Akbar. Tak tunjukkan yang parah. Yang parah. Allahu Akbar. Misalnya Al-Fatihah lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allah. Jadi belum selesai dia sudah pengen pindah. Selama ini panjenengan sholatnya bagaimana? Puluh tahun sholat nggak diterima oleh Allah gara-gara tidak tumak. Makanya penting belajar sholat, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Ini belum bahas masalah khusyuk, belum. Ini baru bahas masalah tumanina. Kalau khusyuk beda lagi. Banyak yang nggak khusyuk, apalagi ibu-ibu. Mohon maaf. Contohnya, Allahu Akbar. Meni masa apa ya ini? Iya, rawon wis mari, iya, soto ini, iya, jangan asem ke ono anu ini, iya, rawon lagi, iya, krengsengan kurang enak, iya, Allahu Akbar. Begitu rakaat berikutnya, ya Allah ini rakaat keberapa ya? Lupa jumlah rakaat. Oh, iya, itu. Apalagi yang kepikiran suaminya nikah lagi, wah,
tambah dah khusyuk. Ya, tapi kan nggak ada ibu-ibu di sini seperti itu ya. Jadi suaminya meskipun menikah lagi itu tenang tuh Nina. Di sini ya. Di sini ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi itu yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian. Jadi dikerjakan secara tumaknina. Yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 cara menjaga warisan sholat adalah sholat itu harus mencontoh, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Apa kata Nabi? Riwayat Bukhari. Kitabnya saya bawa. Kata Nabi dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, makanya amal ibadah yang tidak mengikuti petunjuk Nabi ditolak oleh Allah. Termasuk sholat. Lu mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim. Coba minta tolong dibuka Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim nomornya 700. Sahih Muslim ya. Nomornya 1700 maksud saya, 1701. Sahih Muslim 1701. Posisi hadis ada di sebelah kanan. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Silakan dari Aisyah sebelah kanan ya. Silakan. Radhiyallahu anha karena perempuan. Ya. Katanya Rasulullah SAW bersabda. Agak diangkat sedikit suaranya biar yang belakang dengar. Silakan. Katanya Rasulullah SAW bersabda. Isinya Siapa yang mengamalkan suatu amal atau ibadah. gak pakai atau. Dilanjutkan aja. Ulang lagi siapa? Siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah. Yang Tidak pernah kami lakukan. stop. Siapa yang melakukan satu amal ibadah yang kami tidak pernah mengerjakannya, melakukannya, apapun itu, sholat itu ibadah, zakat, puasa, haji, umroh, zikir, berdoa, termasuk menikah itu ibadah. Siapa yang melakukan satu amal ibadah yang aku tidak pernah melakukan, maka amalnya itu ditolak. Ditolak oleh Allah, tidak diterima. Makanya sholat harus mencocoki Rasulullah SAW. Bagaimana sholatnya Nabi? Mulai takbiratul ihram, posisi tangan. Bagaimana? Sejajar dengan daun telinga, sejajar dengan telinga, sejajar dengan bau, sedekap dia. Semuanya harus mengikuti Nabi SAW. Sebab kalau tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Nah, makanya perlu belajar sholat. Bagaimana sholat yang benar itu. Baik. Jadi saya punya materi khusus tentang ini, ensiklopedi sholat. Saya sampaikan di beberapa tempat, di mana Kelampis, juga di beberapa tempat yang lain. Itu menukil kitab, jadi dibahas secara urut. Mulai dari hukumnya sholat, pelan-pelan sampai, dan seterusnya. Termasuk di mana Perumahan Puri Suryajaya. Itu materinya tentang sholat. Kita lanjut terakhir nomor 4. Nomor 4. Yang keempat, lah ini, mumpung ketemu bapak-bapak ini. Mumpung ketemu bapak-bapak. Yang keempat, cara menjaga warisan sholat. Yang keempat itu bagi laki-laki wajib di masjid. Sholatnya 5 waktu itu di masjid. Bukan di rumah. Kalau wanita sebaik-baik sholat di rumahnya. Tapi wanita tidak dilarang kalau ke masjid. Tidak dilarang. Boleh. Asalkan memenuhi syarat. Tidak memakai wangi-wangian. Tidak berhias. Izin sama mahramnya. Wanita boleh, nggak dilarang. Tapi kalau ditanya mana yang afdal, rumah untuk wanita. Kalau laki-laki masjid. Mana dalilnya? Tak tunjukkan dalil Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu akan kaget, terutama bapak-bapak. Di situ disebutkan laki-laki telinganya mendengarkan adzan. Dengerin nih adzan. Sementara dia tidak terkena uzur, nggak sakit, tidak hujan deras, nggak ada hujan. Dia tidak terkena uzur, nekat sholat di rumah, ngimami istri dan anak-anaknya. Itu kata Nabi, maka sholat yang dikerjakan di rumah ditolak oleh Allah. Dianggap belum sholat. Gak sholat orang ini. Lagi-lagi itu di masjid, bukan di rumah.
Ya, seperti itu. Maka sampaikan ke putra-putra Bapak Ibu sekalian, masjid nak, bukan di rumah. Masjid, bukan di rumah. Kenapa? Kalau dia tidak ke masjid, padahal dia kecuali terkena uzur ya, sakit, hujan deras, seperti pandemi kemarin, masjid lockdown, semua total physical distancing, social distancing, semua sholat, umroh aja nggak ada, haji saja nggak ada, semua tertutup, nggak apa-apa ya. Idul Fitri sholat di rumah, bayangkan. Lockdown. Oleh karena itu kalau ini memang ada uzur, darurat memang. Lah ini tidak ada uzur, wajib ke masjid. Lagi-lagi, Ustadz saya ke masjid ternyata telat. Jamaahnya sudah bubar, sehingga saya sholat sendiri. Berarti nggak berjamaah. Terus gimana Ustadz? Tak jawab. Tak kasih beberapa dalil terkait laki-laki wajibnya di masjid. Makanya Masjid Al-Ikhlas ini harus dimakmurkan. Saya mau tanya, sholat subuh berapa soft di sini? Sholat subuh? Satu soft kurang. Kurangnya dari belakang apa dari depan? Ya, ini Masya Allah. Ya. Kemana semua jamaahnya? Ya, baik. Kita lanjutkan. Mana dalilnya? Dalilnya. Oh, ini kitabnya sebentar. Coba dibuka di situ. Sahih Targhib itu nomornya 429. Mudah-mudahan di situ ada 429. 429 Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan. Ayo. Baca dari mana itu? 429. Ya, itu. Ya, yang dibaca dari mananya saja. Ya, yang keras Mas, silakan. Dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku buta dan rumahku jauh. Aku ini buta. 1, 2, rumahku jauh dari masjid. Terus, aku mempunyai penuntun tetapi tidak terus-menerus melazimiku. Baik, aku punya seorang yang bisa nuntun aku untuk pergi ke masjid, tapi ya tidak tiap saat, nggak bisa tiap hari 5 waktu, nggak bisa, sehingga nggak bisa acek, nggak bisa istiqomah, matanya buta. Saya mau tanya kepada panjenengan, orang buta itu satu apa dua-duanya? Kalau satu, tuh itu picek katanya, repot ini ya, jamaah sekalian. Ya. Ini orang ini buta loh. Aku ini mataku buta. 1, rumahku jauh dari masjid. Terus aku punya penuntun yang suka nonton aku, tapi itu tidak tiap 5 waktu, tidak bisa aja. Terus lanjut. Apakah engkau menemukan keringanan untukku agar aku bisa sholat di rumahmu? Apakah boleh aku sholat di rumah? Mataku ini buta loh, wahai Rasulullah. Rumahku jauh dari masjid. Apa katanya Nabi? Silakan. Telingamu dengar adzan tidak? Hal tasma'unan nida. Telingamu dengar adzan. Hayyalas sholah, hayyalal falah. Dengar atau tidak? Lanjut. Aku menjawab, ya, aku dengar. Hayyalas sholah, hayyalal falah. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, aku tidak menemukan keringanan untukmu. Gak ada keringanan, tetap ke masjid. Bahkan ada tamat meskipun itu ngesot, meskipun merangkak, buta, rumahnya jauh, gak ada yang nuntun, tetap ke masjid. Lagi-lagi. Lah ini ndak buta, rumahnya dekat. Rumahnya dekat, gak sopo masjid. Kenapa kok ndak ke masjid? Gak cocok ambil takmir, itu urusan lain. Ya. Anda kalau ndak suka sama takmirnya, rumahnya Allah jadi musuhi. Silakan musuhan sama orangnya, rumahnya Allah jangan dimusuhi. Ini ndak sah, masjidnya dimusuhi, salah. Ya. Kenapa? Di sini nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya itu iya. Jadi musuhan sama orang, ya masjidnya juga ikut dimusuhi. Jangan. Masjidnya ini rumah Allah, makmurkan. Baik. Jadi itu cara menjaga waris. Terus saya nambah satu lagi. Yang tadi saya singgung. Kalau telat, kita masuk masjid, laki-laki pergi ke masjid, ternyata imamnya, Assalamualaikum warahmatullahi, bubar ini. Apakah dia dapat pahala? Kan mending sholat di rumah daripada saya sholat di masjid sendirian tidak berjamaah.
Jangan ngomong seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tak tunjukkan satu dalil, buka nomor 410. Mundur. 410. Sahih Targhib wa Tarhib 410. Ayo cepat dikit. Ya, karena waktunya kita dengarkan. Ini belum yang Quran ini. Belum yang ilmu ini, ya. Banyak ini. Ya, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu an. dia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, siapa yang wudunya diperbagus, lalu kemudian berangkat sholat tetapi dia stop. Berangkat sholat berarti wudunya di mana tadi? Di rumah. Lalu dia pergi ke masjid. Lanjut, ternyata tetapi dia mendapati orang-orang telah menyelesaikan sholat, jadi dia sholat sendiri. Jamaahnya sudah bubar. Maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menunaikan dan menghadiri sholat tersebut. maka dia dapat pahala sejumlah orang yang sholat di masjid itu. Wah, nek ngono enak telatan aja Ustaz. Lah ini Duku Kupang Barat banget ini ya. Ini Surabaya banget. Bapak Ibu sekalian, itu namanya mengkondisikan sengaja. Ini kasusnya kalau terkondisikan, macet di jalan. Mau cari masjid ini gimana? Wong kredit, nggak ada masjid ini di tol. Waduh, entek maghrib bikin entek ini apa ini? Akhirnya ternyata qadarullah mampir masjid tapi sudah selesai jamaahnya. Dia sholat sendiri. Dia dapat pahala sejumlah orang yang ada di masjid tadi. Oh, Masya Allah. Tapi tetap ke masjid. Jangan sholat di rumah. Tetap ke masjid. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, laki-laki tempatnya di masjid, bukan di rumah. Sampai Ibnu Umi Maktum yang matanya buta, tidak dikasih rukso keringanan, dispensasi, nggak ada, tetap ke masjid. Baik, sekarang kita lanjutkan menjaga warisan Al-Quran. Warisan Al-Quran. Bagaimana cara menjaga warisan Al-Quran? Caranya adalah Bapak Ibu sekalian, yang pertama sering membaca Al-Quran. Dibaca terus Al-Quran, dibaca. Yang nomor 2, menghafalkan ayat-ayat Quran. Dihafalkan Quran itu, kalau bisa. 1 hari 1 ayat, bisa kira-kira? 1 hari 1 ayat. 1 ayat tuh. Hari ini hari Kamis. Alif Lam Mim. Selesai. Besok Jumat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Selesai. Ya. Nanti hari Sabtu alladzina yu'minuna dan seterusnya. Itu ya. 1 hari 1 ayat. Bisa enggak? Berarti 30 hari 30 ayat. Setahun 365 ayat. Al-Baqarah hafal, Ali Imran separuh hafal. Wih, setahun. Masalahnya Ustaz, yang tak apalkan kemarin sekarang lali Ustaz. Ya ini masalahnya ini. Ya, wis kakean pikiran Ustaz. Ya. Makanya Masjid Al-Ikhlas membuka pendaftaran yang mau ngaji bagi mereka yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran sekalipun usianya sudah lanjut ya. Maka jangan ada orang itu gak pernah dapat ilmu. 2 orang yang gak pernah akan dapat ilmu. Yang pertama orang sombong, yang kedua orang malu. Jangan malu. Untuk nuntut ilmu jangan malu. Yang kedua jangan sombong kalau sudah punya ilmu. Maka dia ilmunya tidak akan barokah. Jangan sombong, jangan malu. Maka ilmunya akan barokah. Oleh karena itu maka ramaikan masjid ini dengan belajar baca Al-Quran. Apa tadi? Setiap hari Senin, Rabu, sama Jumat tadi. Mulai ba'da maghrib sampai jam 8. Saya aja sampai apal ya. Ya, itu ya. Bapak Ibu sekalian, ikuti. Ya, belajar Quran. Jadi yang nomor 1 baca Al-Quran. Yang nomor 2 berusaha menghafal. Ya, Bapak Ibu sekalian, berapa surat yang panjenengan sudah hafal? Ustadz ini jangan meremehkan. Saya itu hafal 1 Ustadz, Qul Wallahu Ahad. Masya Allah. Ya, 2 Qul A'udzu Birabbil Falaq. 3 Qul A'udzu Birabbin Nas. 4 mundur Tabat Yada, Idza Jaa. Ya. Ya. Terus Qul Ya Ayyuhal Kafir. Ya. Terus Li Ilafi Quraisy.
Terus inna atoinakal kautsar. Ya. Terus alam taro kaifafa. Terus kemudian idza zulzilatil 10 Ustaz. Wih, banyak itu. Banyak. Tingkatkan. Kenapa? Kenapa kok saya katakan tingkatkan hafalannya? Panjenengan kalau tidak bisa hafal 30 juz, minimal hafal juz 30. Minimal. Surat An-Naba, amma yatasa'alun. Sampai kul a'udzu birabbin nas. Surat nomor 78 sampai 114. Minimal hafal juz amma. Minimal. Kalau tidak hafal juz 30 juz maksud saya. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Sahih Targhib. Oh ini kitab. Jilid 3. Yang ini Mas. Ini 6 jilid soalnya kitab ini. Jilid 3. Cepat dikit nyarinya Mas. Nomornya 1426. 1426. 1426. Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, ikra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Silakan dari Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu, laki-laki soalnya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, silakan. akan dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Lihat, ulang lagi, akan dikatakan. Bacalah. Loh, ulang lagi, akan dikatakan. Kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Akan dikatakan nanti di hari kiamat, orang yang gemar baca Quran. Apa kata Allah? Silakan. Bacalah. Terus, naiklah terus ke surga paling tinggi. Lanjut. Dan bacalah secara tartil. Kenapa? Sebagaimana kamu dahulu di dunia membacanya dengan tartil. Kenapa? Teruskan. Karena sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Semakin banyak ayat yang kau hafalkan, semakin tinggi level surganya. Gak usah muluk-muluk Ustaz, gak usah muluk-muluk. Iya. Di emperannya surga saja sudah alhamdulillah Ustaz. Terus gak usah muluk-muluk, dukur-dukur lah. Lah ini. Orang itu harus optimis, jangan pesimis. Minta surga paling tinggi. Ya. Hafalkan Al-Quran, hafalkan. Terakhir nomor 3, cara menjaga warisan Quran. Yang pertama dibaca, yang kedua berusaha menghafalkan. Yang nomor 3, mempelajari dan diamalkan. Dipelajari tafsirnya. Ini tafsirnya apa, maknanya apa, asbabun nuzulnya apa. Terus diamalkan. Mana dalilnya? Ayo dibuka, kitabnya sama, yaitu nomornya 1415. Mundur. 1415. Nabi bersabda, inna afdalakum man ta'allamal Qur'an. Inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Silakan. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apa isi sabdanya? Ayo. baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tuh, itu ya. Sebaik-baik orang adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Mengajarkan isi Al-Quran. Ya, sekarang kita masuk yang nomor 3, menjaga warisan nomor 3, warisan ilmu, tolabul ilmi. Apa yang harus kita lakukan? Cara menjaganya. Cara menjaganya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, cara menjaganya adalah yaitu dengan gemar menuntut ilmu, rajin taklim. Jadi kalau di Masjid Al-Ikhlas ini terutama, Masjid Al-Ikhlas ini, setiap hari Kamis ada kajian Bulughul Maram, ikuti kajiannya gitu ya. Apalagi mungkin ada waktu-waktu tertentu mendatangkan yaitu guru-guru kita pendatang ya yang tidak ngisi rutin, maka ikuti kajiannya. Kenapa? Orang nuntut ilmu itu berarti menjaga warisan Rasulullah SAW. Ilmu ini maksudnya ilmu apa Ustaz? Nah, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa yang dipahami oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Itulah namanya ilmu, dan itu hukumnya fardu ain. Sebagaimana Nabi bersabda, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu maksudnya ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Quran, hadis, dan para sahabat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib.
Loh, yang selain ilmu agama, matematika, fisika, biologi, akuntansi, kedokteran, ya ekonomi, ya dan seterusnya, hukumnya bukan fardu ain, hukumnya fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Kalau sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi orang lain untuk mempelajarinya. Gugur. Makanya tidak semua orang Islam harus jadi dokter. Tidak semua orang Islam harus ngerti tentang kimia. Enggak. Tapi setiap orang Islam wajib tahu tentang Islam, tentang Al-Quran. Wajib. Sebab yang ditanya nanti dalam kubur, malaikat gak akan tanya fisika, kimia, biologi. Enggak. Yang ditanyakan adalah marrobuka, wamadinuka, waman nabiyuka. Siapa Robmu, apa agamamu, dan yaitu siapa nabimu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka rajinlah tolabul ilmi, menuntut ilmu. Sebab apa? Pak, Bu, maaf, orang berilmu itu lebih mulia daripada orang berharta. Saya ulang ya, orang punya ilmu itu lebih berharga daripada orang yang punya harta. Loh, kok bisa? Maaf ini, orang itu kalau dikasih ilmu banyak, ilmunya banyak, hanya ilmunya, hisabnya akhirat cuma satu. An ilmihi fima fa'ala, ilmumu kau gunakan untuk apa? Satu hisabnya. Tapi orang kalau dikasih harta banyak, soge, hisabnya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu kau peroleh dari mana dan kau kemanakan harta itu. Dari mananya dan kemananya ditanya. Makanya orang tambah kaya, tambah ribet pertanyaan akhirat. Tambah soge, tambah ribet. Mana lebih enak jadi orang kaya apa orang miskin? Tetap kaya, ya Allah. Kaya hati, Ustaz. Ya, kaya hati maksudnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf, ilmu itu warisannya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu warisannya para nabi, para ulama itu. Sedangkan harta warisannya orang-orang kaya. Nabi lebih mulia daripada orang kaya. Loh, jelas. Bapak Ibu maaf, setiap bahasa ilmu dalam Al-Quran, semua bahasa ilmu, termasuk ada doa dalam Al-Quran, kita disuruh minta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Yang ada di Quran itu surat Toha, Robbi zidni ilma. Gak ada di Quran Robbi zidni malan, ya Allah tambahkan hartaku. Gak ada. Yang ada itu tambahkan ilmu. Saya mau tanya sama panjenengan kalau berdoa yang sering minta tambahan rezeki atau ilmu? Ayo, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Rezeki, ya, mestinya itu minta tambahan ilmu, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya ilmu ini penting sekali, ilmu agama maksudnya. Itu yang akan menyelamatkan kita sampai nanti di akhirat kelak. Katanya para alim ulama, al ilmu maja'a an ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan katanya Imam Syafi'i, ilmu itu yang dimaksud adalah al ilmu magana fi qala haddatsana. Ilmu itu adalah apa yang tercantum dalam qala haddatsana, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ilmu agama. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya di sini ada 4 hadiah. 6 apa 4? 6. Lo ada yang silver queen? Ya, kok tambah turun ini nilainya? Ya, itu ya, baik. Saya kasih pertanyaan 3 bapak-bapak, 3 untuk ibu-ibu. Bapak-bapak dulu baru ibu-ibu. 3 untuk bapak-bapak, 3 untuk ibu-ibu. Baik. Pertanyaan saya untuk bapak-bapak dulu. 1, nomor 1. Saya tanya, ibu-ibu jangan jawab ya, jangan jawab. Saya tanya, ada yang seputar materi, ada yang ya sedikit keluar materi lah. Ya, saya tanya, yang bisa jangan langsung diucapkan, angkat tangan. Yang bisa langsung angkat. Panitia yang menentukan. Siapa yang angkat tangan? Bapak-bapak. Pertanyaan saya yang pertama.
Tolong sebutkan dua saja yang Bapak ketahui tentang biografi Abu Hurairah. Dua saja. Ketika saya sebut Abu Hurairah, yang Bapak ingat tentang Abu Hurairah itu apa? Dua saja. Silakan. Ya, siapa duluan? Silakan. Ayo Mas. Monggo. Ya, nama siapa Mas? Silakan Mas Anto. Beliau adalah masuk Islam pada 7 Hijriah. Betul, 1. Terus 2. Bersama Rasulullah selama 4 tahun. Yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Masya Allah. Iya. Saya kasih hadiahnya yang ini. Hah? Oh, Silver Queen. Mau milih? Oh, silakan. Iya. Satu aja. Iya. Kecuali kalau misalnya istri kedua ada lagi anaknya. Nggak apa-apa. Kita lanjut. Pertanyaan ibu-ibu. Nomor 1. Bapak-bapak sudah 1. Sekarang ibu-ibu. Yang angkat tangan duluan nanti ditunjuk sama teman-teman takmir Masjid Al-Ikhlas. Saya tanya, Bu, tolong sebutkan. 4 saja sahabat Nabi yang terkenal namanya. 4 orang sahabat Nabi yang terkenal. Boleh 4 saja. Banyak sahabat Nabi yang terkenal. Ya, banyak. 4 saja. Ya. Silakan. Ya. Silakan Ibu. Nama dulu Ibu siapa? Silakan Bu Ayu. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ibu mau pilih yang mana? Silver Queen apa minyak? Silver Queen. Masya Allah. Antum kenapa nggak borong Silver Queen yang banyak? Gitu ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Bapak-bapak pertanyaan nomor 2. Bapak-bapak pertanyaan kedua. Saya tanya. Tolong sebutkan Pak. Langsung ya. Langsung. Ditunjuk Ustaz. Tolong sebutkan 3 wasiat Nabi tadi. Silakan Masnya. Ya. Beliau dulu. Nama dulu siapa Mas? Silakan Mas Khairul. Talabul ilmi. Urut gak apa-apa. 1 menuntut ilmu. Nomor 2. Sholat. Nomor 3. Ya. Ngerpek. Nomor 3. Menjaga, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Kalau diurut sholat dulu, baru membaca Al-Quran, baru menuntut ilmu. Nah, silakan. Mau yang ini apa yang ini? Tersesuka-sukanya. Baik. Yang botol, kasih yang botol. Ibu-ibu, saya kasih kesempatan lagi. Iya. Nah, jazakallah khair. Kesempatan nomor 2 untuk ibu-ibu. Saya kasih yang botol. Tolong sebutkan ibu-ibu. Tolong sebutkan. 3 saja cara menjaga warisan sholat. Cara menjaga. Iya, ibu yang pakai jilbab biru. Itu yang saya lihat. Jilbab biru. Nama dulu. Silakan. Menunaikan tepat waktu on time. Betul. Yang kedua. Kurang tepat karena itu hanya keutamaan sholat aja. Kurang tepat itu hanya menunjukkan keistimewaan sholat. Baik, yang belakang saya lebar belakang. Silakan. 3 saja cara menjaga warisan sholat. 1. On time. Nomor 2. Tumak nina. Betul. Nomor 3. Betul, sholatnya meniru Rasulullah SAW. Betul, sahih. Ya. Silakan nanti diambil ya. Nanti diambil panitia. Baik. Silakan bisa dikirim. Pertanyaan yang ketiga terakhir untuk bapak-bapak. Ya, itu catatannya mungkin tumpang tindih sehingga tadi ya. Ya. Pertanyaan ketiga. Saya tanya, ini di luar materi. Saya pengen tahu sejauh mana Bapak Ibu paham tentang Al-Quran. Tolong sebutkan Pak, tolong sebutkan
4 orang nabi yang namanya dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Nama surat dalam Al-Quran. 4 orang nabi. Ya, Ciputi. Silakan. Nama siapa? Silakan. Abah, silakan. Nabi? Betul, ada surat Ibrahim. Terus? Betul, ada surat Yusuf. Terus? Nabi Muhammad, surat Muhammad. Betul, terakhir. Yang masuk ke perut ikan. Nuh, Yunus boleh, Nuh boleh. Betul. Ya. Yunus boleh, Nuh juga boleh karena nama Nabi. Dijadikan nama surat. Baik, silakan nanti diambilin. Silakan ya. Ibu-ibu, terakhir. Ingat pertanyaan saya, tolong perhatikan. Siapa yang angkat tangan dulu nanti ditunjuk. Tolong sebutkan 5 nama surat dalam Al-Quran. 5 nama surat dalam Al-Quran yang memakai nama hewan. Hewan. Pakai nama hewan. Ya ibu, jilbab hitam. Sebelah sana. Ya, ibu sana. Sana, pojok sana. Sebentar, nama-nama siapa ibu? Ibu siapa nama? Ya, silakan Bu Nurul. 1. Al-Baqarah sapi betina. An-Nahl lebah. Terus? An-Naml semut. Betul. Terus? Ayo. Loh kok urunan? Ya nanti minyaknya urunan ini. Ya apa ya gitu. Nekat aja pokoknya ngaco. Al-Fil gajah. Betul. Kurang 1 lagi. Laba-laba. Bahasa Arabnya apa? Laba. Al-Ankabut. Betul. Masya Allah. Pakai nama-nama hewan itu ya. Silakan nanti ini bisa diambil. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.